Nih gue, sohib lu yang katakanlah gue tuh duluan tobat daripada lu. Gue boleh, gue kasih saran, kasih nasihat ke lu. Kita tuh sebenarnya kagak boleh terlalu cinta sama manusia. Karena semuanya itu udah diatur sama Allah. Gue yakin skenario Allah itu lebih... Ajib dah, sekarang udah punya calon bini. Salut sama kamu, Boy. Menerima jadi suami yang istrinya aja, calon istrinya aja belum kamu kenal. Terus bentuknya aja kamu nggak tahu. Lu gimana, Ang? Bentuknya nggak tahu? Kan udah dijelasin sama bapaknya. Bentuknya nih, matanya buta, kupingnya tuli, mulutnya gagu, kakinya lumpuh, pokoknya lengkap. Iya, lengkap sudah penderitaan gua. Kok penderitaan, Poi? Tadi bukannya lu bilangnya udah ikhlas tuh. Belajar ikhlas. Tapi gua nggak tahu gua bisa apa enggak. Buat gua, Wiyanti adalah wanita terpenting setelah emak. Wiyanti mampu melemahkan, melembutkan, dan menundukkan hati gua. Wiyanti adalah wanita yang mampu mengajarkan gua betapa indahnya mencintai. Gua cinta Wiyanti. Gua sayang Wiyanti. Gua sayang Wiyanti. Poi, kalau emang ternyata dia jodoh lu, ya lo serahin aja. Soalnya kan kita tahu namanya rezeki, jodoh, mati itu udah Allah yang ngatur. Kita kagak bisa buat apa-apa lagi. Nih gue, sohib lu yang katakanlah gue tuh duluan tobat daripada lu. Gue boleh, gue kasih saran, kasih nasihat ke lu. Kita tuh sebenarnya kagak boleh terlalu cinta sama manusia. Karena semuanya itu udah diatur sama Allah. Gue yakin skenario Allah itu lebih dahsyat, lebih canggih, lebih mantep daripada skenario kita-kita. Kita udah serahin aja sama Allah, ya. Bukan apatin, Boy. Cintailah Allah, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mencintaimu. Amin. Halo. Aminin dong, yang nangis aja. Amin. Amin. Itu jadi basah juga sih tuh. Udah, masih kebiasa. Bercanda aja. Jangan gitu. Jangan yang serius banget. Bang. Sini bantuin saya. Ya, Buk. Antum ikut anak ngadu ke Ustadz Sepuh. Ngadu apa lagi sih? Soal perustatan. Alafu orang dapur kagak perlu tahu. Faruk, galak pisan maneh. Saya teh nggak minta bantuan sama kamu. Saya mau minta bantuan sama Gabuk. Tapi Gabuk asli tanah. Apapun yang Ana bilang, Gabuk mesti nurut. Kalau kagak kualat. Lu pada nggak capek apa? Apa, Mang? Bisa kali istirahat dulu di mari. Boleh. Lumayan sih, nih. Lumayan. Adem juga nih kebunnya. Waduh. La ilaha illallah. Bocah, Budak, ngapain kamu di atas? Turun, Tang. nanti jatuh. Om, maaf Om. Turun. Turun. Ping, Paping. Kamu turun, Nak. Turun sini. Ini Paping anak saya. Dia memang suka manjat pohon. Kagak apa-apa, Babe. Namanya juga anak kecil manjat pohon. Kalau udah gede memanjat hotel. Ping. Pelan-pelan. Lu songkoin. Jangan lompat-lompat. Ini ada Om Opi. Lu biasa. Lu kan spesial nyongkoin orang. Gak apa-apa. Iya, dapat pahala. Nah, gitu. Suka manjat pohon. Iya. Iya, dah. Pelan-pelan. Nyongkok cakep dah. Aku pegangin. Nah, mantap.
Tuh, makasih Om Opi. Baik banget dulu. Makasih ya. Aneh kagak ikutan nih bang. Bang Faruk ke rumah Ustadz Sepuh tujuannya kagak ada pendidikannya. Ya bang, Bang Faruk tujuannya cuma emosi pribadi doang. Aneh ngeri kecemplung, kejeblos ke dalam perasaan api cemburu Bang Faruk yang sedang terbakar. Oh, perasaan soal cemburu. Waduh, Faruk. Hei, Faruk. Cemburu itu tidak baik. Apalagi cemburu buta. Buta itu gelap. Gelap itu tempatnya setan. Salah Mang Kandar, kenapa ngomong syaitannya ke Ana? Mestinya ngomong syaitannya ke situ tuh. Apa kalimat terakhirnya? Setan. Itu. Bang Faruk kenapa nunjuknya jadi ke muka Aneh sih? Pas muka gabuk. Karena emang begini model syaitan. Antum menghalangi Ana dalam memperjuangkan hak-hak kebahagiaan Ana terhadap Ustadz Sepuh. Masya Allah. Bang Faruk, Aneh kagak menghalangi. Aneh cuma kagak mau ikut-ikutan ya bang. Takut kesalahan besar. Antum mesti belajar setia sama Ana. Mesti belajar berkorban sama Ana. Mesti belajar loyalitas sama Ana. Kenapa? Karena antum tahu posisi Ana di situ sebagai apa? Sebagai calon ustadz. Kenapa? Suatu hari nanti Anda berhasil menjadi ustadz di sini. Anda sudah menjadi tinggi jabatannya di sini. Antum juga yang menjadi wakil ustadz. Antum kena berkahnya. Subhanallah. Ana. Buk, Ya bang. mana? Mau bantuin saya enggak? Buk. Buk, Buk. bantuin saya enggak? Buk. Sudah berapa kali Papa bilang, jangan suka ngambilin buah di kebun ini lagi. Apa? Abis buahnya segar, jadi pengen. Ya Om, buat Om. Apa nih? Tuh cobain. Makasih. Lah, tapi kan ini rambutannya masih hijau. Lain kali mah atuh ngambil yang matang atuh Ping. Yang hijau mah mana enak atuh. Walaupun sudah matang, tetap nggak boleh diambil. Ini buah sudah dibeli orang. Jadi kebun ini bukan punya Bapak? Kebunnya masih saya punya, tapi buahnya sudah dijual tengkulak. Tengkulak? Berarti Bapak pakai sistem ijon di mari? Nggak boleh Pak. Transaksi dengan sistem izin tuh kagak boleh, dilarang, haram. Betul Pak. Emang ada yang diuntungkan, itu saya tengkulak. Tapi Bapak ini paling dirugikan. Bapak. Jangan sampai lah, itu janganlah. Saya perlu uang cepat, saya butuh untuk keperluan keluarga saya sehari-hari. Terus kalau nungguin matang, kapan saya mau dapat duitnya? Gian semua warga di sini sudah tahu semua cara seperti ini. Tapi nggak bisa gitu juga Pak ya. Nanti kalau pakai cara ijon terus, kapan petani-petani mari yang di mari nih ya bisa makmur? Kagak Pak, rugi terus. Betul. Udah Tom, kita mau bisa bantu apa tuh sama petani ini? Bukan gitu Ang, kita harus kasih pengertian ke Bapak ini ya. Kalau sistem ijon tuh nggak bagus buat petani ya. Karena yang diuntungkan cuma tengkulak Pak. Jadi petani enggak ya? Enggak sama sekali nggak diuntungkan. Kan ada sistem koperasi Pak. Kenapa Bapak nggak pakai sistem koperasi yang harganya dijamin oleh pemerintah Pak? Tengkulak ngapain? Ngomong apa lu barusan? Bukan. Ngomong apa lu soal tengkulak? Gua tengkulak. Kenapa? Gua kira tukang ojek. Ngeledek lu ya. Asal lu semua tahu di sini ya. Nih warga, kalau nggak ada tengkulak, nggak bisa makan. Tolong jelasin Po ya. Lu kudunya terima kasih sama teman gue namanya Joni, anak buah preman Pasar Genjing. Apoy, lu dibilangin jangan pakai ijon, jangan suka meras petani, itu haram. Dengar. Tengkulak, dengerin gue. Ketika lu bertransaksi dengan sesuatu yang haram, kemudian lu bawa ke lu punya anak bini. Lu kudunya mikir, yang haram tetap akan jadi haram ketika apalagi lu kasih ke anak bini lu kasih makan, lu kasih susu, otomatis di darah anak bini lu tuh darah haram. Oke, semuanya lu menang di sini. Awas lu pada ya, gua panggilin teman-teman gue. Tunggu lu. Sampai kebenaran lu bakal gua gulung lu. Gua tandain lu kayak lu. Iya, gua gulung. Biar sama temen lu, gua gulung kampung. Soal kebenaran gak bisa diganggu gugat. Repot Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz, Ana benar-benar serius Ustaz. Tolong Ana menggabung Ustaz. Ana mohon, Ana harap Ustaz dapat memahami dan merasakan apa yang Ana rasakan Ustaz. Uzen Ustaz, Uzen sudah keterlaluan.
Siapa Uzen? Ustadz, Uzden itu Ustadz Zainal. Panggilan Bang Faruk Ustadz Zainal biar singkat namanya Ustadz. Masya Allah, memang ada apa lagi sih?